cepat memahami kan gitu ya. Apalagi dengan nilai ya, bagaimana kita bersikap berperilaku dalam organisasi sebagai seorang ASN yang baru gitu ya. Makanya dengan kesadaran itu maka dirubahlah ya kurikulum dasar ya menjadi Perlan baru 2000 nomor 12 tahun 2018 ya. Ini yang lama nih, Perlan 38 2014 ini lama ini ya. Coba lihat Perlan terbaru mengenai kurikulum dasar ya. Ini masih Perlan lama ini ya. Siapa? Ya, kalau dulu memang peraturan LAN ini pakai kepala, peraturan kepala LAN. Namun setelah dianalisa ternyata peraturan kepala LAN itu ya hanya mengatur lingkup LAN saja harusnya ya. Kalau dia berbentuk peraturan kepala LAN. Tapi kalau peraturan LAN sebagai lembaga ya tentu mengatur semua hal-hal yang menjadi kewenangan LAN ya. Makanya sekarang peraturan LAN itu terbaru namanya peraturan LAN bukan peraturan kepala LAN lagi ya. Peraturan LAN RI nomor 12 tahun 2018. Coba cari ya. Kalau saya tidak salah ada yang terbaru nomor tahun 2021 ada peraturan LAN terbaru ya mengenai laskar ini. Ambil yang terbaru. Nah, baru kita masuk kepada isu yang kita angkat ya. Narasikanlah isu yang kita angkat. Khusus yang kita angkat saja, jangan semua isu, jangan tiga isu ya. Khusus isu terpilih saja. Kemudian narasikan data dan faktanya ya sama seperti kita menarasikan di awal tadi ya. Nah, kemudian sampai kita menemukan akar masalah, kemudian menentukan atau menetapkan gagasan pemecahan masalah. Ya. Nah, itulah urutan penyusunan latar belakang. Mulai dari Undang-Undang 5 2014, kemudian perubahan kurikulum laksar, kemudian fokus kepada substansi persoalan yang kita angkat. Isu, ya, penyebab isu dan kemudian gagasan alternatif pemilihan gagasan pemecahan masalah. Ya. Tujuan. Sebetulnya nggak perlu kita bedakan antara tujuan umum dengan tujuan khusus ya. Ya, jadi cukup dibuat 1, 2, 3 poin-poin saja. Tujuannya apa? Satu, ya. Yang jelas tujuan pertama itu tetap ya berkaitan dengan aktualisasi nilai berakhlak. Ya, itu tujuan pertama aja kan itu jadikan tujuan nomor 2. Ya. Kemudian tujuan 2, 3, 4 ya silakan. Apa yang Bapak Ibu ingin capai dari kegiatan aktualisasi ini? Setelah kita mengaktualisasikan nilai berakhlak. Ingin berpartisipasi dalam ingin mengetahui keterkaitan antara kegiatan penyelesaian masalah dengan visi dan misi organisasi atau juga dengan nilai organisasi ya, kemudian mengimplementasikan kemampuan identifikasi analisa masalah gitu ya, silakan ya. Yang penting tujuan satu kita adalah aktualisasi nilai berakhlak. Kemudian jangan lupa manfaat ya. Kenapa manfaat itu perlu juga kita buat? Karena di samping tujuan ada kondisi positif yang mungkin bisa terwujud ya setelah kegiatan aktualisasi ini. Ya. Ini sama seperti proposal Bapak dan Ibu ya. Proposal itu adalah permohonan untuk persetujuan kan gitu ya, agar usulan kita ini diterima. Nah, daya tarik proposal itu di mana ya? Di manfaat itu ya. Manfaat itu. Tujuan ya kepentingan kita ya. Apa yang kita capai.
Sementara manfaat kita kaitkan dengan kepentingan pihak luar, orang banyak, pihak instansi kita, ya. Nah, di manfaat itu sebetulnya bargaining power kita, ya, bahwa dengan kegiatan aktualisasi ini, pertama ya bisa memberikan sedikit solusi bagi organisasi, gitu ya. Dengan adanya SOP yang kita buat, bisa mempermudah organisasi dalam mengerjakan suatu urusan, misalnya. Atau dengan kita membiasakan senantiasa bekerja dengan nilai berakhlak, gitu ya, maka itu akan menciptakan keharmonisan dalam hubungan kerja, ya. Nah, itu kan bukan tujuan kita, bukan tujuan sebetulnya, tapi ada sesuatu hal positif yang akan diperoleh, ya, di luar tujuan, ya, atau setelah tujuan tercapai, ya. Apalagi mungkin beberapa orang pegawai, ya, atau bisa menularkan nilai berakhlak ini kepada pegawai lainnya. Ini juga merupakan manfaat, ya. Jadi manfaat inilah salah satu bargaining power dari proposal. Kan ini sama seperti proposal nih, kita mengajukan, kita seminarkan, ya, nanti pihak-pihak yang berkepentingan menyetujui atau tidak proposal kita, kan gitu, ya. Maka salah satu bargaining power kita ya di manfaat tadi. Semakin besar kemanfaatannya, semakin luas jangkauan stakeholdernya, maka orang semakin yakin dengan kegiatan ini, ya. Tapi kalau manfaatnya hanya sebagai syarat untuk lulus laksar, ini sempit ini, ya. Ini kalau bisa nggak usah kita. Walaupun sebetulnya itu sudah pasti, gitu ya. Tapi jangan itu dicantumkan di dalam manfaat, karena ya itu lebih kepada kepentingan kita sebetulnya, kan. Dan itu sudah pasti, ya. Kalau kita selesai ini, ya udah lulus laksar. Nggak perlu kita sebutkan. Nah, setelah itu apalagi ruang lingkup, ya. Nah, dalam narasi ruang lingkup ada 3 batasan, Bapak dan Ibu, ya. Ada 3 ruang lingkup yang harus kita narasikan di sini, ya. Nah, ini sudah nih, ya, lokusnya di mana, fokusnya apa, ya. Fokusnya tentu pada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, ya. Misalnya judul kegiatannya adalah peningkatan profesionalitas ASN dan bla 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 bla, ya kan? Melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut 1, 2, 3, 4, 5, ya. Tentu fokus kita kepada 5 kegiatan itu tadi, ya. Kemudian waktu pelaksanaan tentu dibatasi sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh panitia, ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, ya, di sini saya lihat dibedakan antara fokus dengan kegiatan. Oke, enggak masalah. Jadi fokusnya ya pada objek permasalahannya, ya. Pada masalah apa yang mau diselesaikan. Kegiatan ya mungkin tadi yang 4 tadi, ya. Apa saja kegiatannya, ya. Nah, dalam menarasikannya enggak usah dibuat poin-poin 1, 2, 3, 4, jangan, ya. Bikin aja lah koma-koma, ya. Samakan dengan kegiatan yang ada di dalam materi, ya. Kegiatan pelaksanaan terdiri dari, gitu ya, 1, membuat alur kerja, 2, pengembangan ini, gitu ya. Tapi nggak usah dibuat pointer, ya, koma-koma aja, ya. Koma aja, narasi saja. Oke, bab 1. Kemudian bab 2 ini gambaran profil instansi, ya. Enggak sejarah, silakan. Visi misi penting itu, ya. Kemudian juga regulasi tentang pendirian organisasi, itu jangan sampai terlupa, ya. Bahwa organisasi OPD yang tempat kita bekerja itu didirikan berdasarkan apa, gitu ya. Apakah berdasarkan perbuk atau perda, ya.
Kemudian berdasarkan itu juga ditetapkan visi dan misi. Saya rasa sudah cukup baik ya yang dibuat oleh Pak Yusril. Hanya sedikit tadi beberapa catatan saya. Mungkin bisa segera ditindaklanjuti ya Pak Yusril ya. Ya. Siap, Pak. Oke. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, Bapak Ibu sambil jalan, silakan dilanjutkan penulisan bab 3-nya karena targetnya hari ini harus berkumpul ya. Bab 3 itu sebelumnya kemarin, tapi apa ya kita selesaikan hari ini. Dan untuk tugas hari ini ya dan juga hari besok selesaikan bab 1 dengan bab 2. Jadi nanti selesai bab 3 upload ke Google Drive, kemudian bab 1 selesai upload juga ke Google Drive ya. Bab 2 selesai upload ke Google Drive. Ya. Nah, nanti setelah lengkap, disusun rapi-rapi, baru itulah tugas terakhir kita. Ya. Sebelum seminar, kita upload ke Google Drive. Sehingga Bapak Ibu secara persiapan, saya rasa sudah siap. Gitu ya. Nah, satu lagi, mengenai presentasi. Presentasi kita ini karena waktunya terbatas, slide-nya cukup identifikasi isu dan analisis isu, kemudian tahapan kegiatan. Ya, termasuk jadwal juga. Jadi tidak usah panjang-panjang, tidak usah masukkan latar belakang, deskripsi organisasi, tidak usah. Ya. Cukup analisis, identifikasi isu, analisis isu, dan kegiatan beserta tahapan-tahapannya. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu kita masih cukup panjang ya, karena kita tadi start jam 9, masih ada waktu kita sekitar 30 menit lagi. Silahkan dilanjutkan penulisan bab 3-nya, ya, tetap di Zoom, ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan, ya. Izin Pak, Silakan. untuk penguploadan tugasnya Pak, apakah kami mengupload per bab atau diselesaikan semua dan diupload sekalian Pak, izin Pak? Ya, jadi gini, per bab ya, bab 3 dulu, kemudian bab 1 kirim, bab 2 kirim, bab 3 itu dengan bab 5 ya, karena bab 3 dengan bab 5 itu kan hanya matrik sama apa ya, matrik, sampai matrik, bab 5-nya kan hanya jadwal ya. Jadi hari ini tugasnya bab 3 dan bab 5 ya, kirim. Kemudian untuk besok bab 1, besoknya lagi bab 2 ya. Dan hari terakhir sebelum seminar yang utuhnya ya, bab 1, bab 2, bab 3 sama seperti yang dibuat oleh Pak Yusril ya. Sudah pakai cover, daftar isi, versi lengkapnya lah. Itu hari terakhir sebelum seminar dikirim ke saya ya. Jadi semuanya dikirim. Itu untuk isi. Izin Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan, silakan. Untuk yang tadi Bapak menyampaikan pada pembuatan slide itu untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, apa kalau di dalam penulisan kan itu Pak jabarkan dalam bentuk tabel. Apakah yang kami tampilkan di slide itu dalam bentuk tabel atau kami cukup menyampaikan kegiatan-kegiatannya saja Pak? Izin Pak. Ya, hindari bentuk tabel ya, karena ini PowerPoint ya. Dari bentuk tabel. Kalau bentuk tabel itu enggak, kreativitasnya kurang gitu ya. Bikinlah sesuai dengan apa template yang ada di PowerPoint ya, sesuaikan ya. Kalau kita pakai Canva ya sesuaikan dengan template yang ada di Canva ya. Terima kasih Pak, izin Pak. Ya, baik. Masih ada? Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Izin Pak, jadi Pak, saya ingin bertanya untuk terkait judul Pak. Ya, Boleh Pak. Jadi kebetulan yang saya ambil judul tentang tema saya, judul saya ini Pak tentang pembagian SK Pak, SK PDKK secara manual. Namun yang ingin saya tanyakan Pak di judul itu apakah disampaikan Pak alternatifnya kan saya menggunakan digital Pak.
Ya. tentang yang jadi simpek daerah yang diintegrasikan sama SIASN punya BKN, Pak. Hmm. Nah, di Aceh ini Pak nama simpeknya Ekrani, Pak. Nah, apakah saya eh, tuliskan Pak Ekrani ini di dalam judul, Pak? Atau hanya 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 sampai melalui digital aja, Pak? Arahannya, Pak. Ya, memang sebetulnya judul itu eh, eh, dengan membaca judul orang bisa tahu apa isi di dalam kan gitu ya. Nah, tapi apa namanya? Hindari juga penggunaan judul yang sifatnya mengarah kepada produk-produk tertentu ya, seperti kemarin Google Drive ya, nah, Google apa gitu ya. Hindari itu ya, supaya kita tidak mengarah kepada produk-produk tertentu, mengkampanyekan produk, mempromosikan produk tertentu. Tapi kalau itu merupakan inovasi daerah, kenapa tidak ya? Kita promosikan dalam judul kita, ya, boleh ya. Tapi kalau misalnya, oh ya, macam-macam lah pakai yang sudah ada brandnya lah gitu ya. Kalau Google Drive itu kan sebetulnya kan database digital gitu ya, database digital atau penyimpanan data digital yang dikeluarkan oleh Google gitu ya. Nah, Google itu sudah merek gitu ya. Jadi hindari penggunaan itu. Kemarin masih banyak saya lihat pakai Google Drive, Google PC ya. Atau mungkin lebih umum saya sebutkan digitalisasi database gitu ya. Jadi di narasinya mungkin ada, ya tentu tidak mungkin lah kita kita hilangkan gitu ya, apa media yang kita pakai itu kita ungkap, tapi di judul sebaiknya ini dihindari. Nah, kecuali itu inovasi daerah. Dan daerah kita sudah punya aplikasi namanya apa tadi? Vlog apa tadi? Yang di Aceh? Ekrani, Pak. Ekrani ya. Ya, Apa? Pak. Ya, silakan. Malah bagus ya kalian promosi inovasi daerah kita. Itu baik. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, silakan dilanjut Bapak Ibu ya. Kita hari ini sampai 10.30 ya. Silakan dilanjut. Saya standby saja di Zoom Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang ya istilahnya berkasnya mau dikonsultasikan ke saya, mau dipresentasikan nanti kirim ke WA nanti kita presentasikan.